Generasi Smart, mau tahu cara menyusun jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang untuk akun perlengkapan dan beban dibayar di muka? Bersama saya Suhartina, simak video ini sampai selesai ya. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyusun saldo-saldo akun agar memperlihatkan keadaan yang sebenarnya. Untuk apa jurnal penyesuaian perusahaan dagang dibuat? Ada beberapa fungsi dari jurnal penyesuaian. Yang pertama, untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Yang kedua, untuk mencatat transaksi yang telah dicatat tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, sumber pencatatan untuk menyusun jurnal penyesuaian ini adalah neraca saldo dan data penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Ada beberapa akun pada perusahaan dagang yang memerlukan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Nah, pada video kali ini kita hanya akan fokus membahas penyesuaian pada pemakaian perlengkapan dan beban dibayar di muka. Generasi Smart, pemakaian perlengkapan pada perusahaan dagang itu perlu kita buatkan jurnal penyesuaian. Nah, perlengkapan merupakan bahan yang dibeli dengan tujuan kepentingan operasional perusahaan serta tidak dalam agenda untuk dijual lagi. Sehingga perusahaan mesti mencatat pemakaian perlengkapan atau bisa juga dengan melakukan perhitungan fisik pada jumlah perlengkapan yang masih tersisa. Jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan itu ada dua cara yang digunakan. Yang pertama, jika di neraca saldo perlengkapan dicatat sebagai harta atau tertulis perlengkapan, maka jurnal yang harus kita gunakan adalah beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Ya. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian, cara yang kedua, jika di neraca saldo perlengkapan dicatat sebagai beban atau di neraca saldo tertulis beban perlengkapan, maka jurnal yang harus kita gunakan adalah perlengkapan di debit dan beban perlengkapan di kredit. Oke, sekarang kita lihat contoh soal berikut. Jika diakui sebagai harta, soalnya seperti ini. Pada neraca saldo per 31 Desember 2020 menunjukkan akun perlengkapan sebesar 800.000. Setelah dihitung, perlengkapan yang masih tersisa senilai 450.000. Nah, generasi Smart, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan akun apa yang digunakan untuk menyesuaikan soal ini. Nah, karena di neraca saldo diakui sebagai harta, maka di jurnal penyesuaian kita harus mencari berapa nilai yang sudah menjadi beban. Maka jurnal penyesuaian untuk soal seperti ini adalah beban perlengkapan di debit 350.000 dan perlengkapannya di kredit sebesar 350.000. Dari mana 350.000? 350.000 adalah nilai dari pengurangan terhadap nilai perlengkapan pada neraca saldo 800.000 dan yang masih tersisa 450.000, sehingga yang sudah terpakai sebesar 350.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jika perlengkapan diakui sebagai beban di neraca saldo. Pada neraca saldo per 31 Desember 2020 menunjukkan akun beban perlengkapan sebesar Rp800.000. Setelah dihitung, perlengkapan yang masih tersisa senilai Rp450.000. Nah, ketika kita menemukan soal seperti ini, maka akun yang harus kita gunakan adalah perlengkapannya yang di debit dan beban perlengkapannya yang di kredit. Kemudian
nilainya adalah sebesar berapa perlengkapan yang belum terpakai atau perlengkapan yang masih tersisa. Sehingga jurnal penyesuaian yang digunakan adalah perlengkapan di debit 450.000 dan beban perlengkapan di kredit sebesar 450.000. Generasi Smart, selanjutnya kita akan bahas cara membuat jurnal penyesuaian untuk akun beban dibayar di muka. Nah, kerap terjadi suatu perusahaan membayar beban untuk periode yang akan datang. Inilah yang disebut dengan beban dibayar di muka. Misalnya, sewa, iklan, dan asuransi. Beban ini sebenarnya belum seluruhnya menjadi beban pada periode akuntansi yang ditetapkan. Namun, masih ada sebagian uang atau piutang atas pembayaran beban tersebut. Nah, cara pencatatannya seperti pemakaian perlengkapan. Ada dua cara yang digunakan. Yang pertama, jika di neraca saldo dicatat sebagai harta atau di neraca saldo tertulis sewa dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka atau iklan dibayar di muka, maka jurnal yang digunakan seperti tabel di samping. Ya, beban titik-titik di debit, kemudian titik-titik dibayar di muka di kredit. Nah, titik-titiknya ini artinya apa? Itu ditulis akun yang sesuai. Misalnya, kalau itu adalah sewa, maka ditulis beban sewa di debit sekian dan sewa dibayar di muka di kredit sekian. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, jika dicatat sebagai beban atau di neraca saldo tertulis beban sewa atau beban asuransi atau mungkin beban iklan, maka jurnal yang digunakan seperti tabel di samping, ya, yaitu titik-titik dibayar di muka di debit dan beban titik-titik di kredit. Nah, sama seperti yang tadi, titik-titiknya itu diisi apa? Karena beban dibayar di muka ini ada 3, yaitu ada sewa, ada asuransi, ada beban iklan, maka dituliskan atau diisi titik-titiknya itu sesuai dengan akun yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya dia asuransi, maka dituliskan asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Oke, baik generasi Smart, kita akan bahas contoh-contoh soal berikut. Pada neraca saldo per 31 Desember 2020 menunjukkan akun sewa dibayar di muka sebesar 1.800.000 untuk 1 tahun mulai tanggal 1 Oktober 2020. Generasi Smart, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sejak kapan sewa itu atau akun itu dibayarkan. Nah, kebetulan di soalnya itu adalah tanggal 1 Oktober. Maka untuk menentukan nilainya, maka kita harus menghitung dari 1 Oktober sampai 31 Desember, yaitu 3 bulan. Itulah yang sudah menjadi beban. Nah, karena ini di neraca saldo diakui sebagai harta, maka untuk penyesuaiannya yang akan kita cari adalah berapa yang sudah menjadi beban. Dan yang sudah menjadi beban adalah 3 bulan, 3 dibagi 12 dikali 1.800 sama dengan 450.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di debit sebesar 450.000 dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 450.000. Nah, contoh yang kedua. Pada neraca saldo per 31 Desember 2020 terdapat akun beban asuransi sebesar 2.400.000 untuk 1 tahun terhitung sejak bulan Agustus 2020. Nah, generasi Smart, bagaimana kalau misalnya soalnya seperti ini? Ya, di neraca saldo diakui sebagai beban karena di situ tertulis beban asuransi. Maka ketika di neraca saldo diakui sebagai beban,
maka yang harus kita catat di jurnal penyelesaiannya adalah berapa yang masih menjadi harta. Sehingga akun yang digunakan adalah asuransi dibayar di muka di debit dan beban asuransi di kredit. Bagaimana dengan nilainya? Nah, nilainya kita akan hitung berapa yang belum menjadi beban. Nah, kita hitung dulu berapa yang sudah menjadi beban, yaitu sejak bulan Agustus sampai 31 Desember itu ada 5 bulan. Ya, itu yang sudah jadi beban. Dan yang belum menjadi beban masih ada 7 bulan karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ya, sehingga nilai yang belum menjadi beban atau yang masih menjadi harta adalah 7/12 dikali 2.400.000 itu sebesar 1.400.000. Generasi smart, ketika kita mendapatkan soal seperti ini maka langsung saja kita jawab setelah kita hitung berapa nilai yang masih menjadi harta. Maka jurnal penyelesaiannya adalah asuransi dibayar di muka di debit 1.400.000 dan beban asuransi di kredit sebesar 1.400.000. Generasi smart, demikianlah tadi pembahasan untuk bagaimana menyusun jurnal penyelesaian perusahaan dagang pada akun perlengkapan dan akun beban dibayar di muka. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi jurnal penyelesaian untuk akun selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.